Halo, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Tani Azahra. Saya adalah mahasiswi dari SBM ITB Jakarta. Video ini merupakan tutorial akuntansi di perusahaan PT Ulur dan Untai Distribution atau PT UDU yang menggunakan sistem UDU 17. Tutorial ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Operation and Supply Management. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses akuntansi di UDU, mulai dari pembuatan akun, pencatatan jurnal, validasi faktur pelanggan, pembayaran tagihan vendor, hingga pengecekan laporan keuangan. Tutorial ini juga menunjukkan bagaimana setiap langkah terkait dengan alur proses bisnis yang telah dirancang. Untuk di sini kita akan membahas secara singkat profil perusahaan. Jadi PT Ulur dan Untai ini adalah perusahaan distributor kain terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan berbagai jenis kain berkualitas tinggi untuk berbagai keperluan, mulai dari fashion, industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Berdiri sejak tahun 2010, PT UDU telah membangun reputasi yang kuat di pasar tekstil dengan jaringan distribusi yang luas, melayani pelanggan dari skala kecil hingga besar di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade inilah, kami terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan terus berinovasi dalam hal produk dan layanan. Berikut adalah struktur organisasi kita. Dan kita akan langsung masuk ke tutorial akuntansi UDU 17, Creating a New Account. Nah, pertama-tama kita masuk ke database yang telah disediakan, lalu kita pilih MBA ITB kelompok 3, dan gunakan username dan password admin untuk login. Setelah itu, kita klik pada bagian kiri atas, dan klik di bagian settings. Setelah itu, jangan lupa pencet users and companies. Lalu pencet new di samping users, dan di sini masukkan nama untuk akuntannya. Di sini nama penggunanya adalah Tania dengan email address taniaaccounting@udu.com. Lalu kosongkan bagian lain kecuali ubah bagian accounting menjadi accountant dengan izin validate bank account. Lalu kita save manually. Lalu kita pencet settings dan change password. Lalu kita masukkan new password dan kita change password tersebut. Lalu kita logout dari admin. Kita masuk lagi menggunakan email dan password yang telah kita buat. Lalu kita login. Setelah kita login, kita klik lagi di bagian kiri atas dan kita masuk ke accounting. Dan inilah dashboard untuk accounting. Ada customer invoice, ada vendor bills, ada miscellaneous operations, ada bank, dan ada cash. Yang kedua adalah membuat journal entries. Jadi langkah ini untuk mencatat saldo awal kita ya. Pertama, di dashboard akuntansi, kita klik accounting, lalu pilih journal entries. Lalu kita klik new di journal entries. Lalu kita masukkan transaksi ya. Di sini contohnya adalah kas kecil sebesar 50 juta dengan tanggal akuntansi di 1 Januari 2024. Setelah itu, klik pause untuk menyimpan entry jurnal. Kita masuk ke tutorial ketiga yaitu Confirm Customer Invoice. Langkah ini untuk memastikan faktur pelanggan sudah divalidasi. Yang pertama adalah kita masuk ke dashboard akuntansi, lalu pilih Invoice to Validate di bawah Customer Invoice. Lalu di sini ada perusahaan, ada customer-nya juga, lalu ada due date, ada tax excluded, ada totalnya juga ya. Di sini kita pilih perusahaan pelanggan. Contohnya di sini ada PT Lane Indonesia. Lalu kita klik confirm di pojok kiri atas ya, yang kotaknya warna ungu. Setelah sudah di-confirm, kita klik register payment. Lalu kita create payment. Akan muncul pita hijau dengan tulisan in payment di bagian kanan atas. Lalu bisa kita lihat juga di bagian kanannya ya. Di sini tertera aktivitasnya ya. Jadi pertama dari Rizka, invoice-nya di-create, lalu kita masuk ke accounting yang invoice-nya di-validate, dan yang tadinya not paid menjadi in payment.
di payment statusnya. Setelah itu kita masuk ke tutorial keempat, yaitu Confirm Vendor Bills. Jadi langkah ini untuk memvalidasi tagihan vendor. Jadi balik lagi di dashboard akuntansi, kita klik Bills to Validate pada kolom Vendor Bills. Lalu kita pilih vendor. Di sini yang akan saya pilih adalah vendor PT Wijaya. Setelah itu kita pilih bill date terlebih dahulu, kita tetapkan tanggalnya, misalnya 10 Desember 2024. Lalu kita klik confirm di kiri atas, kemudian pilih register payment. Di sini register payment-nya kita pilih. Setelah itu akan muncul kolom ini dan kita pencet create payment. Setelah create payment, kita akan muncul lagi pita hijau di bagian kanan atas dengan tulisan in payment, sama seperti di bagian customer invoice. Yang kelima adalah check journal entries. Jadi langkah ini untuk memastikan semua entry sudah sesuai. Kita masuk ke dashboard accounting lagi, lalu pada tulisan accounting kita memilih journal entries. Lalu kita di sini bisa memeriksa satu persatu entry jurnal untuk memastikan semuanya benar. Seperti ini, ada journal entries, dan di sini kita juga bisa memilih untuk mengecek journal entries di lainnya. Yang terakhir adalah check account balance. Langkah ini adalah mengecek laporan neraca. Kita balik lagi ke dashboard akuntansi, lalu kita klik menu reporting, dan kita memilih balance sheet di bawah kolom financial report. Lalu kita klik print untuk mencetak laporan neraca. Dan berikut adalah file laporan neraca yang dapat kita lihat dan kita analisis. Demikian tutorial akuntansi ini dibuat untuk menunjukkan alur proses bisnis keuangan di perusahaan PT Ulur dan Untai Distribution atau PT UDU menggunakan sistem UDU 17. Tutorial ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana setiap langkah operasional, mulai dari pembuatan akun hingga pelaporan dapat diterapkan secara efisien dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data akuntansi. Terima kasih telah menyimak, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua.